mulai pelajaran, Ibu minta salah seorang anak berdoa dulu untuk kita. Nah, Ibu minta siapa yang mau berdoa bagi kita? Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Suci. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan absen dulu ya. Ipul, hadir. Gelo, hadir. Titan, hadir. Terima kasih, hari ini semuanya hadir ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang tema 5, masih tentang ekosistem, sub tema 3 tentang keseimbangan ekosistem dan pembelajaran yang kedua ya. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu dengan mengamati teks cerita pada slide PowerPoint yang disajikan, siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya yang berbeda dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu mengaitkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang ketiga, dengan memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan, siswa mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah tulisan secara baik dan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar pada slide yang disajikan, siswa mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya secara tepat. Ya, dengan materi kita yang pertama, hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Materi yang kedua itu penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, berbagai jenis karya seni rupa daerah ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita dan materi kita hari ini. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Coba anak-anak perhatikan kedua gambar itu. Gambar yang pertama itu ada gambar apa itu? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Silakan. Sensor pohon, betul sekali. Kemudian kalau gambar yang kedua, coba. Membuang sampah di sungai. Ya ibu apa? Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai. Nah, apa yang membuat orang-orang itu sampai menebang pohon dan juga sampai menebang hutan? Akibatnya apa kalau kita? Bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar? Kira-kira orang yang tinggal di sekitar itu hutan dengan orang yang tinggal di sekitar itu sungai itu bagaimana? Nah, anak-anak sudah membaca bacaan tentang perubahan dalam jaring-jaring makanannya. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjut pada materi selanjutnya. Ibu dan teman-teman mungkin bisa perhatikan ya. Nah, kita mau lanjut pada perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan ya. Nah, perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan, contohnya ekosistem sawah. Ibu tampilkan ekosistem sawah ya. Nah, penyebab perubahannya yaitu adanya perburuan ular yang menyebabkan populasi tikus itu meningkat. Jadi mereka berburu ular sawah sehingga populasi tikus itu menjadi meningkat. Nah, dan populasi elang menjadi menurun sehingga ekosistem sawah itu menjadi kacau ya. Nah, kita lihat diagramnya, contoh diagramnya seperti ini. Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Dari padi langsung ke tikus. Artinya padi dimakan oleh tikus. Ya, padi dimakan oleh tikus. Kemudian langsung pada elang. Tidak ada lagi ular sawah karena ular sawah sudah di mereka perburuan ular sawah. Ini hal-hal perubahan. Perubahannya yaitu terjadinya perburuan
tidak ada yang makan itu tikus lagi. Ular sawah kan sudah diburu oleh manusia mungkin ya. Jadi ya, dia populasi tikus meningkat dan populasi elang akan menurun karena elang tidak ada makanan lagi, sehingga ekosistem keseimbangannya itu menjadi rusak. Itu contoh perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan ya, yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Nah, tadi Ibu sudah tunjukkan bahannya seperti itu ya. Nah, perburuan ular juga berdampak pada ekosistem sawah. Berdampak pada ekosistem sawah. Ketika populasi ular itu menurun, maka populasi tikus meningkat, sehingga konsumen padi juga meningkat. Kalau tikus banyak, berarti dia akan makan itu padi di situ. Akibatnya hasil panen dari para petani itu akan menurun. Nah, itu contoh penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem itu ya. Nah, dari penjelasan Ibu itu ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, karena tugasnya kalian akan membuat bagan seperti yang ada pada itu, diagram atau bagannya itu. Padi dimakan oleh tikus, itu contohnya dalam ekosistem sawah. Contoh dalam ekosistem sawah. Tugas kalian sekarang masih dalam kelompok. Kalau sudah mengerti penjelasan Ibu, silakan kalian buka pada lembar kerja itu. Lembar kerja yang ada pada buku. Jangan tidur dulu, yang lain sudah ngantuk nih. Buka pada lembaran itu. Tugas yang berikut yaitu membuat diagram itu ya. Ya, silakan dalam kelompok berdiskusi lagi. Buat dia punya diagram. Kalau Ibu tadi sudah kasih contoh tentang ekosistem sawah, kalian buat tentang ekosistem yang lain ya. Ya, boleh ekosistem laut. Kelompok 1 punya ekosistem laut. Kelompok 2 punya apa? Hutan, boleh. Kelompok 3 sawah. Tadi kita sudah ke kelompok sawah. Yang lain? Ya, sekarang silakan kalian berdiskusi ya. Sayur, ulat, burung, kucing, urai. Nah, di sini siapa yang tulis? Apa kelompok 3 punya? Membacakan, ayo. Tadi sudah Ipul, berarti sekarang Suci lagi. Ayo Suci, silakan. Ya baik, di sini Suci, karena Ibu akan gambar dari skemanya di situ. Suci baca. Judulnya ekosistem apa? Kebun. Ya, jadi kelompok 1 itu ekosistem kebun. Ya, penyusunnya apa? Yang pertama apa? Sayur. Baca terus. Ulat, burung, kucing, pengurai. Jika tidak ada burung, maka ulat akan meningkat. Semakin banyak, maka sayur akan habis dimakan ulat. Ya, ulang. Jika apa?
Jika tidak ada burung. Iya, betul sekali ya. Itu dari kelompok 1. Ada tanggapan? Ya, nanti sebentar ini dijelaskan. Terima kasih pada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi, ya kita lanjut pada kelompok 2. Ya, kelompok 1 harus memperhatikan. Silakan kelompok 2 siapa? Anja, silakan. Kucing. Teman lainnya. Ayo, coba kan tulis. Ekosistemnya apa? Ekosistemnya hutan. Ekosistem Hutan. Jika tidak ada katak maka kataknya tidak ada. Ya. jika tidak ada katak populasi ulat semakin meningkat dan merusak populasi pohon. Iya, jadi itu penjelasan dari kelompok 2. Bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, sekarang sampai pada giliran kelompok 3. Silakan perwakilan. Iya, Gelo. Kelompok 3 pun tentang populasi apa? Ekosistem pada rumput. Ya. Silakan. Rumput, belalang, burung, kucing, teguran. Sekarang yang penjelasannya apa di sini? Jika tidak ada burung, populasi belalang semakin meningkat. Iya. Jadi populasi belalang meningkat. Begitu saja? Iya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya, sah. Kelompok 3. Kalau burung, tidak ada burung, tadi bilang belalang menjadi banyak. Nah, kalau belalang banyak, dia pun akibatnya apa? Siapa bisa jawab? Kelompok 3 ada yang bisa jawab? Silakan kalian jawab. Jika burung tidak ada maka belalang semakin banyak dan
pertanyaan dengan apa? Berdasarkan pada bacaannya. Nah, kemudian yang berikut kegiatan kita tadi apa? Membuat bagan perubahan pada jaring-jaring makanan. Jadi pada jaring-jaring makanan itu jika penyusunnya yang satu tidak ada, apa akibatnya? Itu tadi sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian yang berikut kita belajar lagi tentang apa? Apa yang tadi Ibu baru tampilkan? Tadi bagaimana apa saja properti dan fungsinya yang tadi kalian kerjakan itu ya. Dan juga gerakannya Ibu sudah tampilkan pada video itu. Tinggal bagaimana kita tiru dan kita gerakan nanti kita menari, kita pentas juga ya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan untuk Ibu? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, maka Ibu ada siapkan soal-soal evaluasi untuk kita kerjakan ya. Baiklah, Ibu akan membagikannya. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, baiklah anak-anak, duduk pada tempatnya masing-masing. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, hari ini apa yang kita belajar? Apa? Tentang ekosistem. Ya, materinya tadi tentang apa? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Apalagi? Tarian apa? Tarian gerak. Apa lagi? Membuat apa? Membuat bagan. Kemudian apa lagi? Kalian harus tetap semangat di dalam belajar. Kira-kira hari ini apa yang kalian rasakan? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkannya bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan? Menyenangkan itu bagaimana? Oh, jadi menyenangkan karena Ibu menampilkan video. Berarti nanti setiap kali Ibu mengajar Ibu tampilkan video ya? Supaya menyenangkan. Begitu? Iya. Ya, jadi anak-anak merasa senang hari ini kok? Ya, baik kalau begitu. Ibu juga ucapkan terima kasih untuk kalian. Baiklah, kita mulai. Ya, kita akan menyanyikan lagu daerah. Salah satu lagu daerah. Lagu apa? Awalnya. Ya, semua tahu? Coba Alim pimpin. Aua iya mana lolanda. Aua sola ele. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, ya kita sudah belajar hari ini. Kalian bilang sudah menyenangkan. Materinya juga tadi Ibu sudah tanya, kalian bisa menjawab. Kita sudah selesai dengan evaluasi. Kita sudah menyanyikan lagu daerah. Sekarang kita mau pulang.